lebih mengenalmu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, kebenarannya dan janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan, kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenalmu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenalmu, Kau Tuhan penyelamatku. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Kita masuk dalam saat teduh. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan
Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Ucap syukur kita boleh beribadah pada hari ini. Shalom, selamat pagi Pada Bapak Ibu yang Allah yang dikasih Esa. Tuhan. Dialah Kita bersyukur perantara kepada Allah Tuhan karena Tuhan dengan kita baik. manusia. Kita dapat sekali lagi berkumpul untuk beribadah, menyaksikan firman Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai panggilan ibadah kita ataupun landasan dalam ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur pasal yang 100 ayat yang kedua dan Mazmur 98 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya.
oleh lengannya yang kudus. Dan kita meyakini Bapak Ibu bahwa kita akan memulai ibadah kita dengan satu keyakinan dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Kristus Yesus, Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Biarlah di hadapan kemegahannya, kita boleh naikkan pujian kita. Dengan iman dan kebenaran, kita boleh nyatakan, kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Sangat baik Tuhan, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hanya di hadapan-Mu Tuhan, kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa setiap hidup kami Tuhan. Dan kami teringat akan kasih-Mu, kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Engkau baik, teramat baik. Sungguh Engkau baik Tuhan, teramat baik. Hanya kebaikan-Mu Tuhan, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hanya Engkau yang baik Tuhan. Sungguh baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Begitu besar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat, silakan duduk. Mari kita mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ketika Dia mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu saat teduh sejenak, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Jikalau dalam 1 minggu ini, kita banyak melakukan hal-hal yang kurang berkenan, yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti perasaan Tuhan, baik dalam tingkah laku kita, dalam tutur kata kita, dan seluruh kehidupan kita. Kita datang dengan hati yang hancur, memohon pengampunan dan belas kasihan-Nya. Mari kita merenungkan diri sejenak di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami sadar dan mengakui di hadapan-Mu saat ini, kami jemaat-Mu yang hadir di hadapan Engkau. Saat ini kami datang dengan hati yang hancur dan juga memohon ampun ya Tuhan. Kami tahu Tuhan seringkali kami menyakiti Engkau di dalam segala keberdosaan kami. Kami seringkali tidak taat kepada Engkau melalui firman-Mu. Kami seringkali menyakiti Engkau dalam bibir mulut kami, dalam tingkah laku kami, dalam motivasi kami. Ampuni kami Tuhan. Kami adalah manusia yang tidak setia kepada Engkau, yang suka kepada kelalaian. Maka dari itu Bapa, kami datang kepadamu. Basuhlah kami, sucikanlah kami, layakkanlah kami. Karena Engkau Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus kami dan memberikan kepada kami karya keselamatan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan, untuk keselamatan yang telah Engkau berikan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kita telah mendapatkan pengampunan dan keselamatan daripada Tuhan. Maka sebagai berita anugerah terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13, ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka beritakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Meresponi daripada anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita memperbarui komitmen kita di dalam Tuhan dengan bersama-sama membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat, silakan duduk. Biarlah ucapan syukur kita terus mengalir dari bibir kita, terus mengalir dari doa-doa kita. Ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Itu lahir dari hati seorang hamba. Hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Hati yang mau dikuatkan. Hati yang mau ditegur. Hati yang mau dibimbing. Hati yang mau melayani. Karena kita tahu kita tak akan pernah lupa kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pengorbanan yang besar menjadikan kita berharga. Kami tak dapat lupakan Tuhan. Tak dapat Lupakan kebaikan yang ku terima. Karena hanya pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Hanya Kau yang tulus menerima kami Tuhan. tulus menerima. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu ya Bapa, kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang
yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami tak dapat lupakan Tuhan kebaikan-Mu. tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, Hanya pengorbanan-Mu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia menjadikan setiap kami sungguh berharga. dan ku berharga. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tulus menerima Setiap kami apa adanya. aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidup. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri, kita katakan Dia bukan Tuhan yang melihat rupa. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama kami hidup Tuhan, Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. oh hanya Engkau Tuhan. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, Sebab Engkau sangat Tuhan. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita berdoa. Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, bahwa Engkau tidak memandang harta, Engkau tidak memandang rupa kami ya Tuhan. Engkau melihat kami, menilik hati kami yang paling dalam. Engkau mengenal kami dengan jauh daripada apa yang kami kenal tentang diri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menolong kami, memimpin kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, pada hari ini, kami mau sekali lagi Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu, diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau yang mengurapi dengan kuasa-Mu. Terlebih-lebih jemaat-Mu yang telah hadir pada saat ini, Engkau urapi dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Engkau pakai untuk menjadi alat yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik ya, kita bersyukur kurang lebih 1 minggu kita telah bekerja, kita boleh beraktivitas, dan Tuhan pertemukan kita kembali di rumahnya untuk beribadah dan menyaksikan firman. Baik Bapak Ibu, jikalau minggu lalu kita merenungkan firman Tuhan dengan tema penjahat yang diterima oleh tuannya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita
baik Alkitab buku maupun Alkitab elektronik kita, dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan membacakan bergantian Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu dan seluruh jemaat membaca ayat yang kedua, sampai nanti berakhir di ayat yang ke-10. Judul perikopnya mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu, tadi tema kita adalah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu, jikalau kita memberikan satu barang tertentu kepada orang, entah itu barang atau makanan atau apapun itu, kita memberikan, tiba-tiba orang yang menerima itu menerima dengan baik. Dia menerima dengan sukacita, menerima dengan rela hati. Pasti kita sebagai orang yang memberi juga senang, bukan? Karena kenapa? Pemberian kita diterima dengan baik, pemberian kita dapat diterima dengan sukacita. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, jikalau kita hendak memberikan sesuatu kepada orang lain, entah itu apapun itu, kadokah atau hadiah, tiba-tiba orang itu menolak begitu. Kira-kira perasaan kita bagaimana Bapak Ibu? Pastinya perasaan kita agak sedikit sedih, bukan? Dan kita bertanya, kenapa ya pemberian saya ditolak oleh orang ini? Bahkan mungkin tidak jarang daripada kita, mungkin kita bisa kecewa. Karena kenapa? Pemberian kita ditolak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian tema kita tadi adalah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kata berkenan itu sendiri berarti adalah disukai, diterima, disetujui. Cocok, berkenan. Nah artinya di dalam tema kita adalah sesuatu yang cocok, sesuatu yang berkenan, sesuatu yang diterima oleh Allah itu sendiri, yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kita bisa melihat satu contoh kisahnya itu di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Kain dan Habel. Di mana ketika Habel itu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persembahannya diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan yang diberikan oleh Kain tidak Tuhan perkenankan ataupun tidak Tuhan terima dalam persembahan itu. Kenapa? Karena persembahan yang diberikan oleh Kain adalah tidak sesuai apa yang Tuhan harapkan. Sedangkan persembahan yang diberikan Habel adalah persembahan yang terbaik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang kita baca saat ini adalah merupakan bagian nasihat Rasul Paulus kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Kenapa Rasul Paulus menasihati Timotius?
Supaya Timotius dalam pelayanannya adalah boleh kuat untuk melakukan apa? Yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Bapak Ibu? Yaitu Timotius senantiasa bertekun di dalam doa, di dalam permohonan, di dalam doa syafaat, pengucapan syukur. Karena kenapa Bapak Ibu? Saat itu Timotius yang masih muda, dia sedang menghadapi satu tantangan atau satu masalah dalam pelayanannya, yaitu dia harus berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu atau guru-guru palsu. Yang mana guru-guru palsu ini Bapak Ibu mengajarkan tentang mitos-mitos, dongeng-dongeng, atau tahayul-tahayul. Sehingga para pengajar palsu ini tidak mengajar tentang pokok-pokok iman yang membawa jemaat yang dilayani oleh Timotius kepada iman kepada Yesus Kristus. Sehingga nasihat Rasul Paulus, bertekunlah di dalam doa, lakukanlah yang baik kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita bisa menemukannya di dalam ayat yang kedua. Di sana mengatakan, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dan seterusnya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, yaitu di dalam doa dan permohonan. Nah Bapak Ibu, ketika kita telah mengerti dan memahami secara singkat latar belakang daripada kondisi Timotius, untuk kita saat ini yang telah hadir dengan tema kita adalah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, apa yang kita dapat lakukan melalui tema ini? Apa yang kita dapat wujudkan melalui tema ini? Apa yang kita dapat laksanakan melalui yang baik dan yang berkenan kepada Allah? Melalui perenungan firman pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar 3 sikap untuk mewujudkan yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Sikap yang pertama Bapak Ibu adalah senantiasa bertekun dalam menaikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Bapak Ibu, kalau ada orang yang ingin memiliki tubuh yang baik, atau tubuh yang ideal, atau tubuh yang sispek, pastinya dia harus bertekun, bukan? Bertekun untuk apa? Yaitu latihan, menjaga pola makan, bahkan dia harus berolahraga dengan baik. Ataupun sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita melihat kalau ada orang yang ingin pandai bermain piano, tentunya dia harus apa? Dia harus dengan tekun untuk berlatih jari jemarinya untuk menghasilkan suara piano yang baik di kemudian hari. Artinya ada satu kesetiaan, ketekunan di dalam berlatih tersebut. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ini menasihatkan Timotius untuk apa? Untuk senantiasa bertekun di dalam doa, permohonan, doa syafaat dan doa. Kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi, karena hal itulah yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana di dalam teks kita, di dalam pembacaan kita. Hal itulah yang berkenan kepada Allah, yang menyukakan, yang diterima oleh Allah itu sendiri. Sembari Bapak Ibu melalui aktivitas doa kita, aktivitas doa syafaat kita, pengucapan syukur itu adalah menolong kita untuk dapat kita bangun kita punya iman ini. Kita dapat membangun iman kita. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, selain iman kita dibangun, kita juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, melalui aktivitas doa kita di dalam teks ini juga mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal Kristus, kita membawa mereka dalam doa dan mereka dapat mengenal Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ya rincian-rincian yang Rasul Paulus sampaikan di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga, saya bacakan ya untuk kita. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Bapak Ibu, sembari kita membangun iman kita melalui aktivitas rohani kita, sembari kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat, supaya orang-orang yang belum percaya
dapat mengenal Kristus, terang Kristus itu yang menyelamatkan, yang membawa kepada keselamatan di dalam kehidupan kekal. Rasul Paulus terus mengingatkan anak didiknya ini, Timotius. Nah, Timotius juga tidaklah mudah dalam pelayanannya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab juga di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 18, dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, di dalam teks yang kita baca ini, baik dalam Kolose dan Efesus, mengingatkan kembali kita untuk memiliki ketekunan di dalam doa dan kesetiaan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, ada sebuah kisah, yaitu seorang yang bernama George Muller ya. Dia seorang hamba Tuhan dari Inggris. Dia melayani dalam sebuah gereja. Tapi sayangnya Bapak Ibu, ada beberapa temannya, ada 5 orang temannya yang jauh daripada Tuhan, yang tidak lagi aktif dalam gereja, yang tidak lagi aktif dalam melayani Tuhan. Tetapi George Muller ini tidak bisa memaksakan teman-temannya ini untuk bergabung kembali. Apa yang dilakukan oleh George Muller? Dia berdoa kurang lebih selama 25 tahun. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, di dalam tahun yang ke-25, 4 dari temannya ini, ada 4 yang kembali kepada jalan Tuhan. Dan mereka mau beribadah, melayani Tuhan kembali di dalam persekutuannya. Bapak Ibu, George Muller dengan setia mendoakan. Meskipun dalam waktu dekat tidak ada hasil, tapi dia dengan setia. Untuk apa? Untuk mendoakan orang-orang ini, untuk mendoakan teman-temannya, supaya kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah hadir saat ini, yang telah menerima karya keselamatan Tuhan, yang telah menerima anugerah daripada Tuhan. Apakah kita secara pribadi Bapak Ibu memiliki kerinduan dan beban untuk mendoakan secara pribadi jemaat kita dalam gereja ini? Apakah kita secara pribadi Bapak Ibu dalam waktu tea time kita, waktu kesendirian kita, mendoakan untuk pemerintah, mendoakan untuk orang-orang yang belum percaya, mendoakan untuk jemaat-jemaat kita yang sedang sakit? Apakah kita memiliki kerinduan seperti itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita tidak hanya berdoa untuk tentang kebutuhan kita. Tidak. Bukan berarti kita tidak boleh untuk mendoakan kebutuhan kita. Tetap boleh. Tetapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita. Untuk apa? Untuk senantiasa mendukung di dalam doa orang-orang yang belum percaya. Sembari kita juga peduli dan juga membangun iman. Sikap yang kedua Bapak Ibu adalah senantiasa tulus, ikhlas, dan murni dalam menaikkan doa dan permohonan. Senantiasa tulus, ikhlas, dan murni dalam menaikkan doa. Bapak Ibu, jikalau ada orang yang membantu kita dengan tulus hati atau dengan rela hati, bagaimana perasaan kita? Pasti senang bukan? Karena kenapa? Kita dibantu dengan baik, dengan tulus. Tapi seandainya ada orang yang membantu kita, rupa-rupanya dia mencari pujian di luar sana. Dia mencari pengakuan diri. Dan akhirnya kita mendengar tentang orang ini yang membegahkan diri setelah membantu kita. Bagaimana perasaan kita? Pasti perasaan kita akan tidak senang bukan? Dan mengatakan, mendingan gak usah deh kamu membantu saya. Nah Bapak Ibu, betapa pentingnya hati yang tulus, ikhlas, dan murni itu. Di dalam teks yang kita baca juga di dalam ayat yang ke-8, Paulus sekali lagi kepada Timotius, untuk apa? Untuk mengajarkan jemaat yang dia layaninya, untuk berdoa dengan tulus, ikhlas, dan murni kepada Tuhan. Tanpa ada beban, tanpa ada masalah, tanpa ada rasa dengki, rasa jengkel, rasa amarah, rasa ketidaksukaan, rasa yang membuat amarah itu terjadi. Sehingga Bapak Ibu, Paulus menasihatkan Timotius supaya apa? Jemaat yang dilayani oleh Timotius ini boleh fokus, boleh menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam hati yang tulus, ikhlas kepada Tuhan. Jikalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-8 Bapak Ibu, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki
Berdoa menandakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai 24. Oleh sebab itu kalau salah seorang di antara kalian sedang mempersembahkan pemberian kepada Allah, lalu teringat bahwa ada orang yang sakit hati terhadapnya, hendaklah ia meninggalkan dahulu persembahannya itu di depan mezbah itu, lalu pergi berdamai dengan orang lain. Tuhan Yesus saja ketika mengingatkan kita di dalam Injil Matius, mengingatkan kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang asal datang. Kita tidak datang asal hanya duduk, tetapi ketika kita datang di dalam rumah Tuhan, di dalam doa kita, entah di rumah juga, entah di pekerjaan, entah di pelayan di sekolah, kita datang dengan hati yang tulus ikhlas, sekali lagi untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 mengatakan, ayat 22 mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita menyadari Bapak Ibu bahwa kita telah menerima pengampunan Tuhan. Kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sehingga ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang tulus, ikhlas dan murni. Tidak lagi dengan hati yang kesal, tidak lagi dengan hati yang penuh amarah, tidak lagi dengan hati yang penuh dendam, tidak lagi dengan hati yang penuh ketidaksukaan dengan orang lain. Karena kenapa? Yesus Kristus telah mengampuni kita terlebih dahulu. Kita juga mau mengampuni sesama. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, tidak ada lagi beban. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah devosi yang saya baca atau buku yang saya baca dalam devosi. Kalimatnya begini, berkata, Tuhan, saya mau dan rindu memiliki hati yang bersih dan tulus dalam doa saya. Sehingga kehidupan saya memuliakan Tuhan. Roh Kudus pimpin dan berkuasalah atas hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Apakah ketika kita datang kepada Tuhan, kita sungguh menyadari bahwa, oh Tuhan, Engkau telah mengampuni aku. Apakah ketika kita datang Bapak Ibu sebaliknya kita dengan hati yang penuh dengan amarah? Sekali lagi Bapak Ibu, Alkitab firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, karena kita telah diterima oleh Allah, telah dikasihani oleh Yesus Kristus. Sikap yang ketiga Bapak Ibu adalah senantiasa hidup dalam kesalehan dan kesopanan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke perusahaan-perusahaan ternama ataupun seperti bank-bank ya, Bank BCA atau Bank BNI, para karyawannya berdandan atau berpakaian dengan baik, bukan? Rapi. Nah Bapak Ibu, itu adalah salah satu supaya customer dapat nyaman, dapat merasakan trust, rasa percaya. Dan juga karyawan juga dapat melayani para customernya dengan baik. Artinya, mereka sangat memperhatikan cara berpakaian. Tidak semeraut, tidak hanya asal pakai baju. Tetapi satu tujuannya adalah untuk menolong dan melayani para customer yang ada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pakaian dan kesopanan, Rasul Paulus juga mengingatkan kita di dalam pembacaan kita. Misalnya Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-9 mengatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaknya ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Dalam bagian ini Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius menasihati supaya apa? Jemaat yang dilayani oleh Timotius berdandan dengan baik, dengan sopan, dengan layak. Supaya apa? Supaya ketika datang beribadah, tidak lagi hanya berfokus kepada pakaian, tidak lagi berfokus untuk membandingkan diri dengan orang lain melalui pakaian yang telah dipakai. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat yang dilayani oleh Timotius ini berfokus di dalam hadirat Tuhan. Sehingga segala sesuatu itu adalah memuliakan Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu kita hanya berdandan baik dalam gereja. Tidak. Dimanapun kita berada. Baik kita di sekolah, di pelayanan, di tempat kerja, dimanapun. Semuanya
adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam kesalehan dan kesopanan cara kita berdandan. Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4a mengatakan begini. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu adalah manusia batiniah. Sebuah devosi yang saya baca juga Bapak Ibu, berpakaian sopan itu lebih nyaman, bermartabat, dan menyenangkan Allah melalui diri kita. Cantik dan cakap itu adalah anugerah yang disyukuri karena Allah memberikan untuk maksud dan rencananya. Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh memakai barang-barang yang bagus, barang-barang yang lebih baik ataupun mewah, bukan. Tetapi motivasinya itu Bapak Ibu, motivasinya apa? Sungguh memuliakan Tuhan. Ketika kita memakai pernak-pernik, aksesoris, bahkan pakaian, apakah kita memakainya untuk merendahkan orang lain, atau membandingkan diri dengan orang lain, atau menghina orang lain, dan seterusnya? Tidak Bapak Ibu. Ketika kita telah dipercayakan berkat Tuhan, baik dalam segi makanan, minuman, dan juga pakaian ini, kita memakainya semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita tidak memakai untuk menjadi batu sandungan dengan orang lain. Sehingga kehadiran kita, baik kehadiran kita di gereja, baik kehadiran kita di rumah, baik kehadiran kita di sekolah, di tempat kerja, dimanapun di masyarakat, kita dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga dari bagian ini Bapak Ibu, Paulus mengingatkan, fokusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Motivasinya adalah bukan untuk merendahkan orang lain, tetapi sekali lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar 3 sikap, 3 bagian. Yang pertama adalah kita senantiasa bertekun di dalam doa, permohonan, dan pengucapan syukur. Yang kedua adalah kita senantiasa tulus, ikhlas, dan murni berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah senantiasa kita hidup di dalam kesalehan dan kesopanan. Biarlah firman yang singkat ini Bapak Ibu memberikan kepada kita pertolongan dan juga kasih karunia. Biarlah juga memberkati di dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang singkat ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami telah diingatkan Tuhan untuk memiliki waktu yang bertekun untuk berdoa. Kami juga diingatkan Tuhan untuk senantiasa tulus, ikhlas, dan murni, dan menghidupi kesalehan dan kesopanan, kekudusan, sehingga keberadaan kami dalam dunia ini memancarkan kasih dan terang Kristus. Tolong jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka dan kuatkanlah iman mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita terus hidup di dalam setiap doa-doa kita. Di dalam setiap prinsip kehidupan kita, kita boleh memuliakan Tuhan. Mari bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad, dengan sikap berdiri, kita mengakui pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mengucap syukur akan berkat Tuhan yang boleh hadir dalam setiap kehidupan kita. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kiri kanan Bapak Ibu. Katakan, Tuhan itu baik. Tuhan baik di dalam pekerjaan kita. Tuhan baik di dalam usaha yang dipercayakan kepada kita. Sehingga hari ini
kita boleh membawanya sebagai persembahan syukur kita. Satu, untuk pelayanan kita bersama di gereja ini melalui kas gereja. Yang kedua, kita boleh memberikan untuk pelayanan pengabaran Injil. Bapak Ibu, banyak di luar sana yang belum mengenal Kristus. Banyak di luar sana yang menutup hatinya untuk Kristus. Biarlah melalui dana ini, kita bersama-sama menginjili mereka. Bersama-sama mendukung pelayanan misi ini. Agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapak Ibu boleh memberikannya melalui QRIS yang ada di meja Bapak Ibu. Ataupun jemaat yang boleh men-scan-nya melalui layar kaca Bapak Ibu. Biarlah kita boleh masuk ke hadiratnya dengan penuh ucapan syukur. Seperti firman yang berkata demikian. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita masuk ke hadiratnya. Kita bawa persembahan kita yang terbaik. Kita boleh mengucap syukur akan berkat Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan Tuhan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami bawa Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan sebab Tuhan baik. Saat kami masuk Tuhan, Sena jemaat kita boleh bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, hati kami tersungkur Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami bawa persembahan kami, korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami bawa ya Tuhan, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Ya Tuhan, kembali kami datang pada Engkau pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kalau kami bisa hadir di gereja-Mu, di rumah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan berkenan di hadapan Engkau. Inilah persembahan yang kami berikan menurut dengan persembahan ini akan bisa dipergunakan oleh diaken ataupun majelis dan para hamba Tuhan untuk pekerjaan di gereja. Kiranya Tuhan persembahan ini berkenan di hadapan Engkau sebagai ucapan syukur kami, karena kami bersyukur memiliki Allah yang begitu baik, Allah yang telah memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan.
Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberi, tapi kami percaya Engkau tidak pernah akan lalai akan memelihara kehidupan kami sehingga kami tetap selalu diberkati. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur dan doa kami atas persembahan yang telah kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua kita akan berdoa yaitu untuk doa syafaat. Pertama berdoa bagi Maluku dengan luas 946 km persegi yang dijuluki sebagai Kepulauan Rempah. Hingga hari ini tahun 2020 Kepulauan Maluku dihuni oleh 1.848.923 jiwa dengan pemeluk agama Islam sekitar 52,85%. Kristen Protestan 39,39%, Katolik 6,87%, Hindu 0,32%, Buddha 0,02%, kepercayaan 0,55%. Pertumbuhan iman orang percaya, kesatuan hati sebagai keluarga Allah dan pengabaran Injil Kerajaan Allah. Oleh karena itu kita berdoa juga untuk Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI agar fokus pelayanan PGI yang dirumuskan dalam sidang umum terakhir tahun 2019 yaitu 3 krisis kebangsaan, ekologi, dan ekonomis serta 1 tantangan yaitu transportasi digital. Untuk kedua hal ini saya minta yang pertama di sebelah kanan saya dan yang kedua di sebelah kiri saya. Kita berdoa bersama-sama untuk kedua hal tersebut. Ya Tuhan, kembali kami datang kepada Engkau, khususnya kami berdoa untuk Kepulauan Maluku. Kiranya Tuhan Engkau tahu disebut sebagai Kepulauan Rempah, tapi kami tahu kehidupan mereka juga beraneka ragam dalam hal keagamaan, baik itu agama Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha serta kepercayaan yang lain. Kami berdoa agar Engkau juga memakai orang-orang percaya yang di sana untuk memiliki kesatuan hati sebagai keluarga Allah dan pengabaran Injil Kerajaan Allah untuk bisa melakukan penginjilan sehingga mereka yang masih belum percaya, mereka yang terhilang, mereka yang hidup di dalam kegelapan bisa dibantu dan bisa dikabarkan Injil sehingga mereka mulai terang Kristus untuk memperoleh hidup anugerah yang kekal dari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Persatuan Gereja Indonesia yang saat ini Tuhan sudah dibentuk dan kami berdoa agar mereka bisa fokus pada pelayanan untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang sehingga mereka sungguh-sungguh bisa mengatasi krisis kebangsaan, ekologi maupun ekonomis yang sekarang ini ada di mana-mana. Oleh itu kami berdoa agar tantangan transformasi digital ini bisa menolong kami, bisa menguatkan kami untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang. Dan persekutuan gereja yang ada di Indonesia sungguh-sungguh bisa bekerja dengan baik untuk menolong, membantu. Karena kami sebagai kaum minoritas kami tahu kami tidak bisa bertindak lebih banyak lagi, tapi kami percaya ketika Tuhan campur tangan maka semuanya akan bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang tiga kita berdoa juga jadi pelayanan, mitra pelayanan yaitu MPT dari Muse Erwin yang saat ini sedang dalam proses pembangunan rumah belajar di PAL 13 di Desa Bancing, Kecamatan Pramasan yang merupakan satu desa binaan yang ke-10 untuk dana yang diperlukan, tenaga kerja yang dibutuhkan serta kerjasama dan harmonis dengan masyarakat sekitar untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak di desa Bancing ini. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kembali kami datang kepada Engkau untuk membawa pelayanan mitra kami, yaitu yang dipimpin oleh Muse Erwin saat ini sedang membangun rumah belajar di Desa Bancing. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap aktivitas mereka, karena mereka ingin menolong orang-orang yang tidak bisa memiliki pendidikan, yang tidak ada dana untuk bisa belajar. Dan kami percaya Tuhan untuk setiap pekerjaan mereka dalam MPT ini di Desa Bancing ini akan selalu dicukupkan dana yang dibutuhkan, juga tenaga kerja, juga serta kerjasama dengan penduduk di sekitar di sana, sehingga pendidikan yang telah diimpikan oleh Desa Bancing ini bisa terlaksana, sehingga anak-anak di Desa Bancing ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi, yang benar-benar bisa
menjadi harapan dari tunas bangsa kita. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Yang kelima, kita akan berdoa bagi jemaat yang sakit dan yang lemah tubuh. Kita tetap berdoa bagi Bapak Hermawan, Bapak Andi Cahyono, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, juga pemulihan dari saudara Liu Kingim, Mira Triana, dan juga Pak Budi Hartanto. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang telah kita kenal maupun di dalam keluarga kita. Kita masukkan di dalam doa. Ya Tuhan, kami memohon akan belas kasihan Engkau. Ketika orang-orang yang sakit yang memohonkan akan kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Andi Cahyono, Bapak Goliat Sitorus, Bapak Hermawan, Bapak Budi Hartanto. Ya Tuhan, Engkau tahu mereka memiliki kekurangan dalam hal aktivitas hingga membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang, untuk keluarga yang menolong, membantu dan merawat mereka. Kiranya Tuhan Kau juga berikan kesehatan, Kau berikan kasih agar mereka juga bisa merawat opa-opa yang lemah tubuh ini. Kami percaya Tuhan, setiap makanan dan minuman yang dimasukkan ke dalam tubuhnya memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa juga untuk pemulihan dari saudara Liu Kimim dan juga Mira dan juga Mariska. Kiranya Tuhan Engkau pakai para dokter perawat rumah sakit untuk bisa menyembuhkan mereka sehingga sel-sel yang menyakitkan di dalam tubuhnya bisa hilang. Dan kami juga berdoa untuk obat-obatan serta makanan yang dikonsumsi oleh mereka, memberikan kekuatan bagi mereka untuk bisa menjalani pengobatan yang lebih lanjut. Engkau juga cukupkan biaya bagi mereka yang membutuhkan untuk membeli obat ataupun hal-hal lain untuk mendukung kesehatan dan kesembuhan dari mereka. Kami serahkan semua opa-opa maupun saudara yang sakit, yang lemah tubuh, kiranya Engkau sendiri menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir kita berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, baik itu ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun perkawinan, kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati mereka dalam setiap langkah hidup mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka maupun kehidupan mereka sehari-hari. Dan kemudian akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kami mari berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepada Engkau saat ini. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang berulang tahun. Engkau sudah tambahkan usia mereka 1 tahun. Kiranya sukacita, damai sejahtera selalu melewati dalam hidup mereka hari lepas hari. Engkau juga berikan kesehatan maupun juga pekerjaan mereka yang lakukan. Semoga berhasil dan Engkau juga berikan juga kehidupan rumah tangga bagi yang berulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk mereka agar mereka lebih bijaksana lagi sebagai suami istri dan juga untuk mendidik keluarga anak-anak mereka dan membawa keluarga mereka ke dalam rumah Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun perkawinan. Terima kasih Tuhan. Semua doa-doa yang telah kami naikkan, kami tahu Tuhan Engkau akan menolong menjawab sesuai dengan rencana Engkau. Kiranya Tuhan mau mendengar dan mau juga menjawab setiap doa-doa dan harapan dari jemaat yang saat ini yang didoakan secara pribadi maupun bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami akhiri doa ini sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap orang percaya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, setiap minggu Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk datang beribadah, tetapi Ia juga mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini dan dimanapun Ia tempatkan. Karena itulah yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati,
Kuatkanlah mereka yang lemah, bantulah mereka yang menderita, hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah kita menjadi saksi Kristus yang boleh terus memuji Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji syukur ibadah kita telah selesai. Jemaat silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Dan selepasnya kita akan mendengarkan warta gereja yang disampaikan oleh Ketua Majelis. Shalom, selamat siang jemaat dikasih Tuhan. Saya akan ada sebuah video mengenai misi yang akan kita saksikan bersama mengenai Maluku. Saya minta untuk CD bisa diputar. Rasa sayang, lihat dari jauh. Rasa sayang, rasa sayang, lihat dari jauh. Rasa sayang. Dari mana datangnya lintah, dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah bunga melati. Di sana biru, di sini biru, dua-dua tak sejati. Rasa sayang, lihat dari jauh. Rasa sayang, rasa sayang, rasa sayang, lihat dari jauh. Rasa sayang, rasa sayang, rasa sayang, lihat dari jauh. Rasa sayang. Ya, kiranya video ini juga membantu kita mengenal bahwa masyarakat Maluku dengan pergumulan mereka di sana, orang Kristen di sana, pelayanan di sana, bagaimana bisa menjadi pokok doa kita semua. Pada saat ini saya juga mengundang Bapak Ibu, jika ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya persilakan mungkin untuk
bisa bangkit berdiri, kita bisa berkenalan, menyambut Bapak Ibu sekalian yang pertama hadir di tempat ini. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kehadiran Bapak Ibu bersama dengan kami kita bisa beribadah di tempat ini. Klinik dibuka untuk hari ini bagi Bapak Ibu sekalian yang mau memeriksa kesehatan bisa di lantai 1. Ya, sekian Warta Gereja. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.